Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Paskah yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 8 dan 9. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan Hari Raya Paskah. Dalam Hari Raya Paskah ini, kita merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi berita yang paling menarik, sekaligus menggembarkan bagi para rasul dan orang-orang yang bersimpati dan menaruh harapan kepada Yesus. Adalah Maria Magdalena yang pertama kali pergi ke kubur Yesus. Pagi-pagi buta pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena mendahului para murid Yesus guna melihat makam Yesus. Tentu Maria Magdalena ingin melihat jasad Yesus. Saat sampai di kubur, Maria Magdalena terkejut melihat kubur Yesus yang telah kosong, melihat kubur Yesus yang sudah kosong. Maria Magdalena mengambil kesimpulan sendiri bahwa mayat Yesus diambil orang. Kesimpulan tersebut dianggap wajar, sebab Yesus menjadi tokoh besar dan berpengaruh saat itu. Maka pergilah Maria Magdalena menjumpai para rasul untuk menyampaikan berita bahwa mayat Tuhan Yesus telah diambil orang. Rasul Petrus serta rasul lain yang mendengar berita dari Maria Magdalena bergegas pergi ke kubur. Para rasul tentu tidak percaya begitu saja dengan berita yang telah mereka terima. Saudara-saudari terkasih, para rasul berlari untuk pergi ke kubur Yesus. Ketika mereka sampai di kubur, mereka melihat bahwa batu yang menutupi makam Yesus sudah terangkat. Lalu Petrus masuk ke dalam makam Yesus untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Petrus melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Setelah Petrus masuk ke dalam kubur Yesus, murid yang lain juga menyusul masuk ke dalam kubur. Setelah ia melihat kubur Yesus, murid itu menjadi percaya bahwa mayat Yesus tidak dicuri atau diambil orang. Sebaliknya, murid itu mengambil kesimpulan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebab selama ini para rasul belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus sendiri sesungguhnya telah menegaskan bahwa Yesus akan menderita dan wafat, lalu bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut telah memberikan kepada kita bukti yang sangat jelas dan nyata
bahwa Yesus tidak mampu ditaklukkan oleh kekuatan manapun yang ada di dunia. Pertama-tama, kebangkitan Yesus memberikan harapan kepada kita bahwa kematian tidak mampu menguasai dan menghancurkan Yesus. Yesus meninggal hanya untuk sementara. Kuasa Allah mampu membangkitkan Yesus dari kuasa kematian yang menakutkan. Hal yang sama terjadi dengan kita, para pengikut Yesus. Kita semua akan meninggal, tetapi hanya untuk sesaat. Umat Kristiani yang meninggal dalam Yesus artinya hidup sesuai teladan Yesus akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Kedua, Yesus telah mengalahkan kuasa iblis. Saat Yesus wafat, seakan-akan Yesus kalah dan iblis menang. Namun, hal itu hanyalah kejadian yang cuma bertahan sebentar saja. Pada saatnya, Allah menunjukkan kuasa dan kekuatannya yang sesungguhnya. Allah tidak membiarkan putranya berada dalam kuasa maut dan iblis. Yesus adalah Tuhan yang telah membuka pintu rahmat Tuhan bagi semua manusia yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini umat Kristiani bergembira dan bersukacita merayakan Paskah. Selama 40 hari kita berkabung, merenung, dan menangisi dosa-dosa kita dengan berpuasa dan berpantang. Sekarang kita meninggalkan pakaian kabung dan memakai pakaian sukacita dan kegembiraan. Tetapi kegembiraan dan sukacita Paskah yang kita alami dan rayakan bukanlah sebuah kesempatan untuk bersenang-senang karena kita bisa makan dan minum apa saja. Bukan pula kita bersenang-senang karena tidak terikat lagi dengan aturan puasa dan pantang. Sebaliknya, kita bersenang-senang karena Yesus telah menghancurkan kuasa maut dan iblis. Kita juga menjadi orang yang tidak takut menderita dan berkorban, karena penderitaan dan pengorbanan yang kita lakukan justru akan mendatang damai, sukacita, dan keselamatan. Kita juga bergembira sebab Yesus telah membuka jalan bagi kita menuju kepada Allah Bapa di surga. Maka kebangkitan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha hidup lebih baik, berusaha untuk bangkit dari dosa, kemalasan, kesombongan, iri hati, sikap ingat diri, dan berpuas diri. Selamat Paskah. Apakah perayaan Paskah telah memberikan kepada kita kekuatan dan harapan dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dari kubur dengan mengalahkan maut dan kuasa iblis. Sekarang pun kami bersukacita dan bergembira karena dapat merayakan Paskah. Semoga kuasa kebangkitan-Mu memberi kami kekuatan untuk berusaha hidup lebih baik dan meninggalkan dosa kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.